Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, perkenalkan, nama saya Gita Cahya Arisandi, biasa dipanggil dengan Ibu Gita. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang limit fungsi trigonometri yang telah disampaikan oleh Bapak Agus. Sebelum kita memasuki materi tentang limit fungsi trigonometri, yaitu bagian metode menyederhanakan, mari kita mengingat kembali materi yang telah kita pelajari. Oke, yang perlu kita ingat kembali materinya tentang konsep dasar limit fungsi trigonometri. Mari kita perhatikan pada tabel di layar ini. Oke, masih ingat ya tentang konsep dasar limit fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi trigonometri ini ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam perhitungan kecepatan atau percepatan suatu mobil melaju, atau dalam bentuk keislaman pun juga bisa diterapkan, misalnya dalam gerakan sholat ketika rukuk. Tujuan pada pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui konsep dasar atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan limit fungsi trigonometri dengan metode menyederhanakan. Oke, untuk teknik penilaiannya, penilaian pengetahuan akan kami ambil melalui tes tertulis dan penilaian keterampilan dari tugas portofolio. Oke, mari kita memasuki materi limit fungsi trigonometri dengan metode menyederhanakan. Oke, untuk permasalahan nomor 1, yaitu limit x mendekati 0, 1 dikurangi cos 4x per x kuadrat. Nah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan mengingat konsep dasar limit fungsi trigonometri. Ada bentuk cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Jadi kalau cos 4x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2x. Nah, kita udah mengingat kembali kalau bentuk cos 4x itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2x. Oke, kita lanjutkan. Maka di sini kita bisa menuliskan limit x mendekati 0, 1 dikurangi cos 4x kita ganti dengan bentuk berbeda, 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2x per x kuadrat. Oke, lanjut. Limit x mendekati 0. Bentuk ini bisa kita operasikan ya. 1 dikurangi 1 habis atau 0. Negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Jadi hasilnya 2 sin kuadrat 2x per x kuadrat. Oke. Masih ingat ya konsep dasar dari limit fungsi trigonometri yang bentuknya seperti ini. Limit x mendekati 0, k kalikan sin ax per bx itu akan sama dengan k dikalikan limit x mendekati 0 sin ax per bx. Jadi bentuk ini bisa kita ganti dengan bentuk sesuai dengan konsep dasar limit fungsi trigonometri. Kita lanjut. Sama dengan nilai k di sini adalah 2. Jadi 2 kalikan limit
mendekati 0, kemudian sin kuadrat 2x per x kuadrat. Nah, kita jabarkan kembali 2 kali limit x mendekati 0 sin kuadrat 2x, artinya adalah sin 2x dikalikan sin 2x. Maka kita jabarkan. Oh ya, perlu kita ingat kembali ya, ada bentuk kalau limit x mendekati 0 sin kuadrat x per x kuadrat ini sama dengan limit x mendekati 0 sin x per x, kemudian dikalikan lagi limit x mendekati 0 sin x per x. Oke, ingat ya. Jadi di sini kita jabarkan limit x mendekati 0 sin 2x per x, kemudian dikalikan limit x mendekati 0 sin 2x per x. Oke, ingat ya. Kemudian dari sini kita bisa mengoperasikan 2 dikalikan, kita ingat kembali bentuk seperti ini ya, sin limit x mendekati 0 sin ax per bx itu akan sama dengan a per b. Maka di sini a-nya adalah 2, kemudian b-nya adalah 1. Maka kita tuliskan 2 per 1 dikalikan, di sini juga a-nya 2, b-nya 1. Kalikan 2 per 1. Hasilnya adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2, hasilnya adalah 8. Oke, sekarang kita akan membahas permasalahan nomor 2, yaitu limit x mendekati 0 cos x dikurangi 1 per 2x tan 6x. Kuncinya adalah kita manipulasi lagi dari bentuk cos x, atau kita ingat kembali konsep dasar dari limit fungsi trigonometrik. Kalau kita tadi udah belajar cos 2x itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x, maka kalau cos x itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah x. Oke, masih ingat ya? Selanjutnya akan kita lanjutkan. Maka sama dengan limit x mendekati 0, cos x kita ganti dengan bentuk ini, 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah x dikurangi 1 per 2x kalikan tan 6x. Nah, di sini kita bisa mengoperasikan ya, 1 dikurangi 1. Kita bisa tulis kembali limit x mendekati 0, 1 kurangi 1 habis ya. Kemudian tinggal min 2 sin kuadrat setengah x per 2x dikalikan tan 6x. Ini kita mengingat kembali bentuk tadi lagi ya, yang bentuk limit x mendekati 0 k sin ax per bx itu sama dengan k kalikan limit x mendekati 0 sin ax per bx. Maka dari dasar ini kita bisa menuliskan konstanta di sini adalah min 2 sama dengan negatif 2 limit x mendekati 0 sin kuadrat setengah x per 2x kalikan tan 6x. Ini dasarnya juga seperti yang tadi ya. Kalau limit dalam bentuk kuadrat bisa kita jabarkan lagi. Oke, selanjutnya sama dengan negatif 2 dikalikan. Oke, untuk mempermudah akan saya ganti makna. Limit x mendekati 0
sin kuadrat setengah X, artinya sin setengah X kalikan sin setengah X. Per 2X. Nah, kita jabarkan ya. Dikalikan limit X mendekati 0. Oke, yang 2X sudah ikut pada proses ini. Kemudian kita ikutkan yang tan 6X ke bentuk satunya. Sin setengah X per tan 6X. Dari konsep dasar limit fungsi trigonometri kita udah belajar kalau bentuk limit X mendekati 0 sin AX per BX itu akan sama dengan A per B ya. Begitu pula bentuk limit X mendekati 0 sin AX per tan BX itu juga hasilnya adalah A per B. Nah, dari konsep ini maka kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sama dengan negatif 2 dikalikan. Nah, di sini A-nya adalah setengah, B-nya adalah 2. Maka bisa kita tuliskan dikalikan setengah per 2 dikalikan A-nya setengah, B-nya 6. Kalikan setengah per 6. Oke. Maka hasilnya adalah negatif 2 dikalikan setengah dibagi 2 seperempat ya. Dikalikan setengah dibagi 6 1/12. Maka hasil terakhirnya adalah negatif 1/24. Mudah sekali ya. Oke, jadi tadi penjelasan sedikit mengenai langkah-langkah penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan metode menyederhanakan. Untuk menguji seberapa luas pemahaman kalian, maka nanti kerjakan LKPD yang telah saya bagi, kemudian setelah selesai kirimkan tugasnya ke saya melalui WhatsApp grup atau bisa PC. Saya akan mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Kita telah mempelajari mengenai langkah-langkah menyelesaikan permasalahan limit fungsi trigonometri dengan metode menyederhanakan. Kemudian, apabila dari penjelasan saya tadi kurang dipahami, silakan kalian bisa bertanya melalui WhatsApp grup. Kemudian untuk materi selanjutnya, kalian bisa mempersiapkan masih tentang metode menyederhanakan dalam menyelesaikan permasalahan limit fungsi trigonometri. Dan yang perlu kalian ingat kembali adalah konsep dasar dari limit fungsi trigonometri. Untuk tugas portofolio akan saya ambil dari proses pengerjaan LKPD kalian dengan rapi dan hasil pengerjaan tes tertulis. Pada pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan tetap bersemangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.